Kalau sebelumnya saya sempat compare Rush versus XL7, kali ini bakal bikin compare sedikit tipis-tipis sama si Xpander Cross. Kebetulan belum ada kesempatan buat jejerin, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi setidaknya saya bakal bikin gambaran kira-kira mana yang paling worth it buat dibeli di tahun 2024 ini, di mana bulan Juli XL7 penjualannya mengalahkan sama Xpander Cross. Nomor satunya memang masih Rush. Kita bakal bikin compare, tapi sebelumnya penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Aran, sales SBT Pulau Gadung Suzuki Pusat yang beralamat di Jalan Raya kilometer 19, patokannya di dekat Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kita juga ada servis, body repair, spare part. Jika Ibu mau melakukan servis, bisa Arlan bantu untuk bukikan, save nomor Arlan. Atau bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Suzuki, sekarang waktunya yang tepat karena di Suzuki Pulau Gadung Pusat lagi banyak promo gede-gedean. Jika Bapak Ibu sedang mencari mobil keluarga, Arlan punya mobil R3 dengan OTR 301.900 dengan DP cukup 10 juta atau angsuran 4 jutaan, Ibu boleh bawa pulang. Jika Bapak Ibu mencari mobil yang lebih kecil daripada R3, Arlan punya Bareno yang teralis di bulan ini dengan OTR 283.900, TDP cukup 15 juta atau angsuran 4 jutaan, Ibu boleh bawa pulang. Di samping saya ada unit SUV yang terlaris di Suzuki dengan model XL7 dengan OTR 310.200, bisa dengan DP cukup 15 juta, angsuran 4 jutaan, bisa dibawa pulang. Selain itu kita juga ada promo bunga 0%, tenor sampai 8 tahun, atau Ibu bisa tukar tambah lewat Arlan dengan ada tambahan cashback yang lumayan besar. Kita menyediakan juga untuk test drive-nya, ada test drive XL7, Expresso, Vitara. Jika Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom, Arlan bisa bawakan ke rumah atau ke tempat kerja Ibu dan Bapak. Info lebih lanjut bisa hubungin saya, Arlan, di nomor 0812 12115 atau datang langsung ke Suzuki Pusat, janjian dengan Arlan. Terima kasih. Kuncinya sama sederhananya, tombol lock dan unlock. Bedanya kalau di XL7 dia ada aksen-aksen warna biru karena dia sudah hybrid. Tetap ada kunci manual, ya kan? Nah, tuh kayak gini. Ini katanya tuh bikin irit, yang artinya kalau dari saya baca-baca bisa 1:17. Nah, untuk mesin sendiri sebenarnya mesin yang dipakai tuh sama dengan Baleno. Kodenya tuh K15B, tenaganya sekitar 104,7. Torsinya sekitar 138 Nm dan maticnya itu masih konvensional. Sedangkan kalau si Xpander Cross itu kan sudah CVT ya guys. Ada beberapa orang tuh yang kayak masih jadi momok, wah kalau CVT nanti takut nggak kuat nanjak dan segala macam kayak gitu loh. Rear intake-nya juga cukup tinggi. Nih ya, cukup tinggi kan. Untuk perlampuan ini sudah dilengkapi dengan automatic, multi reflektor LED. Fog lamp-nya masih halogen biasa. Nah, bedanya Xpander aja, even Xpander Cross aja harga semahal itu belum dilengkapi dengan lampu otomatis. Apalagi ini ada manual leveling, buat apa sih? Buat ngatur kayak ketinggian kalau misalkan lagi dimuat banyak orang kayak gitu loh. Kalau XL7 ini panjangnya 4540, wheelbase 2740. Nah, kalau Xpander itu 4595, wheelbase sekitar 2775. Jadi ini lebih kecil sedikit, tapi wheelbase juga cukup panjang kan, hampir sama dengan si Stargazer juga gitu loh. Dan di sini karena ini mobil low SUV sama dengan si Xpander juga ada set cladding, terus ini velgnya tuh black glossy. Sebenarnya tuh warnanya kayak agak grey gitu loh. Profil ban dipakai tuh 195, 60, ringnya 16, sama ini depannya sudah cakram, remnya ABS ABD, belakang masih tromol, dan sini ada side skirt bahan dop juga. Tapi yang spesial di sini ini dibikin two-tone juga, dan untuk yang fungsi kunci itu menarik banget guys. Jadi kalau pada saat dikunci kayak gini ya, begitu dibuka, ini keempat pintu lainnya tuh ketiga ya berarti ya, itu masih terkunci. Xpander tidak punya fungsi seperti itu, berarti ini jadi nilai plusnya dia sih. Dan di sini kacanya tuh full sampai belakang kayak gini. Nah, roof railnya juga ada sama persis. Tapi menurut gue yang jadi nilai plusnya ini adalah kunci yang kayak gini yang nggak dimiliki sama si Xpander Cross. Nah, kalau kita bergeser ke belakang, ini sudah ada rear roof spoiler, ada defogger juga. Nah, plusnya lagi di sini sudah ada dashcam. Nah, kalau di Xpander kan nggak ada. Bahkan kalau saya bisa bilang, kameranya ini juga lebih bagus dibandingin sama Xpander Cross. Even dia sudah around view monitor. Bedanya kan ini belum ya, cuman kamera mundur aja. Dan di sini ada emblem XL7 Alpha Hybrid, parking sensor sudah ada. Tapi untuk velg itu keduanya sama, baik XL7 maupun Xpander Cross sama-sama velgnya belum sama dengan keempat ban lainnya. Kalau kita ngomongin fungsi bagasi yang nggak dimiliki sama Xpander Cross adalah
Ya ini kalau misalkan dibuka kayak gini, hanya pintu sebelah sini aja yang kebuka tuh. Jadi buat ibu-ibu yang kayak misalkan habis taruh barang belanjaan di sini, nggak perlu khawatir ada maling atau orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Pasti akan ada yang ngomong, Mas kan deket ya. Namanya juga kejahatan ada karena ada kesempatan gitu loh. Jadi ini lebih safety, bisa dilipat rata. Kalau dilipat rata sih sama, tapi kalau untuk penyemanan tertutup kayak gini, kalian yang bisa nilai sendiri lebih luasan ini atau si expander. Secara harga kan beda jauh banget ya, tapi ternyata ya orang Indonesia pasti lebih kayak cari, aduh yang penting fitur ini aja, fitur ini ada udah cukup, dan tampangnya udah cukup oke, 3 baris, sehingga bikin mobil ini laku banget. Nah, beberapa fitur unggulan yang diunggulin sama si XL7 ini, pertama ya tentunya ini dashcam. Ya ini kisah nyata, kemarin saya hampir nabrak bocil, jadi saya posisinya udah bener ya guys. Ternyata ada bocil yang dari sebelah kiri mau motong jalan, untung kerekam sama ini. Jadi menurut gua adalah zaman now kayaknya ini udah jadi kayak benda wajib yang harus ada di mobil kamu. Jadi lumayan, daripada kalian berantem di jalan segala macam, kalau ada bukti otentik kayak ini kan enak. Terus lagi kayak AC-nya juga sebenarnya cukup lengkap, termasuk di fog depan, arah semburan kaki ke bawah juga ada. Ya kan, udah dilengkapi dengan cruise control. Ini stereo udah kulit, di sini kayak ada di shape kayak gini ya. Ini wooden panel, dan untuk jok berarti ini kan kalah ya. Kalau si Expander Cross kan sudah full kulit semua, ini kayak semi kulit bagian sedikit ini doang. Dan door remnya sini masih bahan fabric. Cuman di sebelah sini ini hanya tilt doang. Nah, bedanya kalau Expander Cross itu kan di situ udah kayak full digital. Nah, kalau dari head unit ini hanya bisa Carbide Link atau mirroring doang gitu loh. Sedangkan kalau di Expander itu dia bisa Android Auto, Apple CarPlay, memang masih pakai kabel. Ada minus lagi di sini. Sebenarnya nggak bisa dibilang minus ya. Ada beberapa orang nggak terima dibilang minus. Ini remnya masih tarik manual. Nah, sedangkan kalau Expander Cross dia sudah electric brake dan auto hold. Ya, kalian bisa kira-kira sendiri. Tapi yang kayak misalnya jadi nilai plus adalah untuk jasar tinggal dipompa, sedangkan Expander Cross agak susah karena dia sistem putar-putar seperti itu. Hayo, kalau dari dalam mungkin secara looks lebih enak dipandang si Expander Cross, tapi wajar, harganya beda jauh banget. Ini wheelbase-nya 2740 atau sekitar 2 meter 74 cm, sedangkan kalau Expander Cross 2775 atau lebih panjang 3 cm. Wajar banget si Expander Cross gede banget. Nggak simple, makanya sering banget dia kayak banyak yang bilang sering nyundul ya langsung, karena memang mobilnya gede banget ya. Tapi ini not bad kan, tuh cukup lapang kan. Ada power outlet pakai sebelah sini, blower AC juga ada, dan sini ada armrest ya, tapi nggak ada cup holder. Itu aja sih, mungkin kalau teman-teman yang lagi compare cari low SUV, cobain datang lihat unit, coba duduk baris pertama, kedua maupun ketiga. Jadi keduanya ini sebenarnya bedanya lumayan cukup jauh, tapi keduanya sebenarnya kan berasal dari dua platform yang berbeda kan. Dua platform yang sama, misalkan XL7 ini berasal dari platformnya R3, Expander Cross berasal dari platformnya Expander Ultimate, di mana keduanya sebenarnya banyak banget yang ngatain, wah ini nggak murni SUV. Jadi secara harga bedanya ini sekitar 310, sedangkan Expander Cross itu 351, beda 41 juta tuh lumayan cukup banyak. 41 juta kalau dibeliin kerupuk banyak loh. Banyak loh, nggak bercanda ya. Beda kan banyak banget, sehingga yang bikin mobil ini laku adalah fitur-fitur esensial sudah ada di sini. Nah, kalau si Expander Cross memang itu kan balik lagi soal selera kan subjektif ya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kalian cari buat mobil berkendara sehari-hari di dalam kota, tapi pengennya agak tinggi, agak maco, ya ini solusinya. Tapi kalau kalian mungkin budget ada lebih, mungkin bisa lari ke Expander Cross kayak gitu sih. Jadi gimana teman-teman? Kalau keduanya tuh diadu, kalian setuju kali ya? Mungkin next time bakal gue jajarin kira-kira mana yang paling oke, mana paling value for money buat beli di saat ini. Expander Cross bermesin 1500 cc dengan tenaga maksimum 105 PS di RPM 6000, sedangkan torsinya 141 Nm di RPM maksimum 4000. Di bulan Juli penjualannya ada di peringkat nomor 3 dengan angka penjualan 1140, bersaing tipis dengan penjualan XL7 di angka 1152. Mas Arlan, kasih Mas alasan kenapa harus lebih milih XL7 dibandingin sama Ya Expander alasannya Cross? satu Mas, harga. Iya juga sih. Iya udah, Jauh itu banget doang, ya. bawah banget udah harga. Itu Nggak sama ada ya. lagi. Sama-sama nggak ada dasar juga sih guys. Tadi kan saya sudah compare sedikit-sedikit ya. Tuh, Jadi sama-sama tidak ada lengkap ya kan. Terus saya nanya lagi nih Mas, Gimana? kemarin ada yang nggak terima gitu Apa kan. tuh? Kelemahannya saya bilang kan, kelemahannya remnya masih manual. Manual itu kan biar meyakinkan Mas. Kreknya itu yang bikin krek, meyakinkannya itu. Dan ternyata itu bukan kelemahan guys. Jadi ada beberapa yang memang kayak untuk kalau pas ditanjakan tuh kayak bisa kita atur kan. Betul. Sepakem apa dan segala macam. Jadi Benar. kemarin ada yang komen katanya rem tangan itu bukan kelemahan. Betul. Terus ketika saya bisa bilang adalah rear of spoiler itu bukan kelemahan. Betul, bilang bukan banyak ya itu. Terus lain-lain yang seperti
mesinnya kan ini irit ya. Memang tenaganya kurang, banyak yang ngatain kurang kan. Betul. Tapi itu ngejaga biar irit. Irit bener. Irit kantong. Jadi sampai ada statement dibeli nggak bikin miskin, Betul juga, dijual Mas. nggak bikin kaya. Jadi berarti servis irit, Servis harga irit banget, ya. harga irit banget, Mas. Iya, udah nggak usah banyak bicara lagi saya. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa, Mas? Harus test drive dulu. Kalau misalnya Mas, Ibu, atau Bapak nggak bisa datang ke showroom, saya akan datang ke kantor atau ke tempat kerja Mas. Hubungi Arlan di nomor telepon 0812 12 115. Iya. Oke, teman-teman, next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Arlan. Tapi kalau tanya-tanya langsung sama Mas Arlan, jangan sama saya. Atau Siap. langsung berkunjung ke Suzuki SBT Pulau Gadung, depan terminal Pulau Gadung. Depan ya? terminal Pulau Gadung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.